Halo sobat, Aten Cinema di sini. Kali ini kita akan membahas seri lanjutan film Samurai X Jepang Rurouni Kenshin. Seri ini berjudul Rurouni Kenshin The Beginning, menceritakan tentang masa awal seorang Himura Kenshin setelah mendapat julukan sebagai Hitokiri Batosai, sang pembantai dengan brutalitas tak terkendali. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan latar belakang tahun 1864 saat Jepang mulai mengizinkan para pedagang asing untuk bertransaksi di negaranya. Saat itu pemerintah dikendalikan oleh kelompok di bawah kekuasaan samurai shogun. Namun tidak semua pihak puas dengan situasi tersebut. Sebagian kelompok berusaha memberontak dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kekaisaran lama. Kelompok pemberontak tersebut berasal dari kelompok wilayah Satsuma, Aizu, Tosa, dan Chosu. Shin kemudian berpindah ke rumah keluarga Tsushima di Kyoto, di mana mereka merencanakan eksekusi seorang pemuda pemberontak bernama Kenshin. Setelah diinterogasi dan penyiksaan panjang, salah satu samurai mendekati Kenshin untuk mengintimidasinya. Pada saat itu, Kenshin melihat kesempatan untuk melawan. Ia menggigit telinga samurai tersebut, merebut pedang dengan mulutnya, dan memulai perlawanan sengit. Dengan kecepatan luar biasa dan brutalitas tak terkendali, Kenshin berhasil mengalahkan seluruh samurai di rumah tersebut satu persatu. Tak lama kemudian, Komandan Samurai Hajime Saito bersama pasukan polisi samurai tiba di TKP dan mendapati seluruh keluarga Tsushima telah terbunuh secara tragis. Mereka menduga pembantaian ini terkait dukungan keluarga Tsushima kepada kelompok Shogun. でもない人斬り抜刀斎だ Malam itu, Kenshin melanjutkan misinya membunuh beberapa samurai pendukung Shogun. Dalam hitungan detik, ia mampu menumbangkan para samurai di hadapannya dan hanya menyisakan satu samurai muda yang memohon untuk diampuni karena memiliki kekasih yang ingin dilindungi dan akan ia nikahi. Meskipun samurai muda itu memohon dengan putus asa, Kenshin tetap tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerangnya berulang kali. Dalam upaya terakhirnya untuk bertahan hidup, samurai muda itu berhasil melukai wajah Kenshin yang terkenal tidak ada yang bisa melukainya. Keesokan harinya, Kenshin kembali ke penginapan Kohagia bersama para pemberontak dari kelompok Chosu. Di sana, ia bertemu dengan pemimpin mereka, Katsura Koguro, untuk melaporkan pembantaian keluarga Tsushima yang terjadi malam sebelumnya. Setelah mendengar laporan tersebut, Katsura lalu mengingatkan Kenshin untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap polisi Shinsengumi yang dikenal sebagai serigala Mibu. Katsura khawatir jika Kenshin bertindak gegabah, ia akan ditangkap atau bahkan dibunuh oleh pemimpin pasukan Shinsengumi yang merupakan kekuatan terbaik di pihak Shogun. Shin kemudian bergeser memperlihatkan kisah 1 tahun sebelumnya saat Kenshin dan para pemuda yang ingin memberontak berkumpul di kuil Amida Iki untuk bergabung dengan kelompok Chosu. Di hari pertama bergabung, Kenshin ditantang oleh salah satu anggota Chosu untuk berduel 1 lawan 1. Awalnya Kenshin menolak karena tidak ingin melawan kelompoknya sendiri. Namun ketua kelompok Chosu, Shinsaku, memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan sebuah pedang di tangan, Kenshin dengan mudah menelanjangi samurai tersebut, mempermalukan lawannya di depan semua orang. Shinsaku tampak takjub dengan kemampuan dan gerakan cepat Kenshin. Dengan rasa penasaran, Shinsaku menanyakan nama jurus yang baru saja digunakan oleh Kenshin. Dia menjawab bahwa jurus tersebut bernama Hiten Mitsuru Giryu. Melihat kemampuan luar biasa Kenshin, Katsura yang saat itu menjabat sebagai kepala divisi merasa tertarik dan mengagumi kemampuan Kenshin. Sejak saat itu, Kenshin menjadi terkenal di kalangan anggota kelompok Chosu dan dianggap sebagai salah satu anggota yang paling kuat. Katsura sering menugaskannya untuk melakukan pembunuhan, menjadikan Kenshin seorang pembunuh yang ditakuti. Meskipun demikian, Kenshin tetap memiliki hati yang murni meski telah membunuh banyak orang. Kembali ke masa kini, Kenshin mengunjungi sebuah warung nasi kucing untuk menghibur dirinya dengan meminum jahe hangat karena kebetulan cuaca dingin. Malam itu, bayangan samurai muda yang dibunuhnya tempo hari terus menghantui pikiran Kenshin. Seolah-olah pemuda itu meninggalkan kesan mendalam yang berbeda dari korban-korban lainnya.
Tak lama kemudian, seorang gadis cantik masuk dan duduk dekat Kenshin. Dua pria yang sedikit mabuk merasa tertarik dengan kecantikan gadis itu dan mulai menggodanya di hadapan Kenshin. Karena kesal dengan gangguan tersebut, Kenshin menyuruh mereka menjauh dan pergi dari warung nasi kucing itu. Namun kedua pria itu justru menunggu Kenshin di luar warung dengan niat membunuhnya. Kenshin yang menyadari kehadiran mereka memperingatkan agar mereka berpikir dua kali sebelum menyerang. Mengabaikan peringatan tersebut, kedua pria itu menyerang Kenshin. Namun saat itu seorang samurai bertopeng tiba-tiba muncul dan membunuh pria tersebut sebelum menyerang Kenshin. Beruntung Kenshin berhasil menghindari serangan tersebut dan melakukan serangan balik hingga membunuh samurai misterius itu dengan brutal. Peristiwa pembunuhan itu secara tidak sengaja disaksikan oleh gadis cantik yang sebelumnya ditolong Kenshin. Melihat sebuah kejadian mengerikan di depan mata membuat gadis itu pingsan dengan kimono berlumuran darah. Kenshin terpaksa membawa gadis itu ke penginapan Kohagia agar ia mendapat perawatan dan istirahat yang cukup. Keesokan paginya, saat Kenshin memeriksa kamarnya, ia menemukan gadis itu telah bangun dan sedang membantu beberapa pekerjaan rumah tangga di penginapan. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Tomoe Yukishiro dan menyatakan niatnya untuk bekerja di penginapan. Awalnya Kenshin keberatan dengan kehadirannya dan memintanya kembali ke rumah karena khawatir akan menimbulkan masalah. Namun akhirnya Kenshin membiarkan Tomoe tinggal setelah ia menjelaskan bahwa dirinya tidak punya keluarga atau rumah untuk kembali. Sebelum melanjutkan pekerjaannya, Tomoe sempat bertanya pada Kenshin, apakah ia akan membunuhnya jika Tomoe menghunus pedang ke arahnya. Mendengar pertanyaan itu, Kenshin terdiam, belum bisa menjawab karena selama ini hanya berfokus pada cara untuk membunuh. Lalu malam harinya, Katsura mendapat kabar mengenai penyerangan yang dialami Kenshin di sekitar kedai dan mencurigai adanya pengkhianat dalam kelompok mereka. Pada malam yang sama, Kenshin kembali menjalankan tugasnya, membantai seluruh anggota pendukung Shogun yang sedang mengadakan pertemuan di suatu tempat. Sementara itu, Tomoe diam-diam menuliskan perasaannya ke dalam buku harian setiap malam. Pada tengah malam, saat Kenshin sedang mencuci dirinya untuk membersihkan darah di tangannya, Tomoe perlahan mendekatinya dan memberinya handuk kecil. Ia mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa Kenshin selalu membunuh tanpa repot-repot bertanya siapa korbannya. Hari-hari berikutnya, Tomoe semakin aktif membantu menyelesaikan pekerjaan di penginapan dan lebih memperhatikan Kenshin. Akibatnya, orang-orang di penginapan mulai menganggap mereka seperti suami istri karena kedekatan mereka. Namun, Katsura merasa ada yang aneh karena Tomoe tidak pernah terlihat tersenyum. Merasa curiga, Katsura mulai menyelidiki Tomoe untuk memastikan apakah dia adalah mata-mata musuh. Namun, kecurigaannya tersebut hilang karena mereka tidak menemukan bukti apapun tentang dirinya. Keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin ke festival di pusat kota dan melihat permainan anak-anak di panggung. Pada kesempatan itu, dia bertanya apakah Kenshin akan terus mengorbankan nyawa banyak orang untuk mencapai tujuannya. Kenshin menjawab bahwa dia akan melakukan apapun untuk mencapai era baru yang lebih damai di negaranya. Di sisi lain, Komandan Polisi Shinsengumi bernama Kondo berhasil menangkap salah satu anggota kelompok pemberontak Chosu bernama Furutaka. Berdasarkan informasi dari Furutaka, mereka akhirnya mengetahui bahwa kelompok Chosu berencana membakar istana dan membawa kaisar ke wilayah Chosu. Mengetahui hal tersebut, Komandan Kondo memerintahkan pasukannya untuk menangkap seluruh anggota kelompok pemberontak Chosu, baik hidup maupun mati. Di saat yang sama, Kenshin yang masih merenungi perkataan Tomoe tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan salah satu anggota Chosu yang memberitahukan mengenai pasukan Shinsengumi yang hendak menyerang markas Ikedaya, tempat berkumpulnya para pemberontak. Mendengar berita tersebut, Kenshin segera berlari menuju markas Ikedaya untuk membantu kelompok pemberontak Chosu melawan pasukan Shinsengumi. Di sisi lain, pasukan Shinsengumi telah tiba di markas Ikedaya dan mulai menyerang seluruh anggota pemberontak. Pertarungan besar antara kelompok pemberontak dan kelompok pendukung Shogun berlangsung sengit, menyebabkan banyak korban berjatuhan. Para anggota pemberontak yang mencoba melarikan diri ditangkap oleh seorang samurai bernama Sauji, Kapten Divisi 1 Shinsengumi. Saat Sauji hendak membunuh anggota tersebut, Kenshin tiba di lokasi dan langsung menyerangnya. Duel maut antara Kenshin dan Sauji berlangsung sangat sengit dan menegangkan.
Di tengah pertarungan, Saito datang bersama pasukannya dan bersiap menyerang Kenshin secara bersamaan. Namun saat pertempuran hendak dimulai, anggota kelompok Chosu yang lain datang dan meminta Kenshin untuk meninggalkan tempat itu karena situasi tidak memungkinkan. Malam itu terjadi pertempuran besar-besaran antara kelompok Chosu dan pasukan Shogun yang mengakibatkan sebagian besar kota hancur. Setelah kejadian di Ikedaya, semakin banyak pasukan Shinsengumi yang berkeliaran di pusat kota, memaksa kelompok pemberontak melarikan diri dan bersembunyi. Kejadian ini membuat sebagian besar anggota pemberontak semakin waspada, termasuk Kenshin dan anggota kelompok Chosu lainnya. Malam itu, saat Tomoe hendak memberikan selimut kepada Kenshin yang tak sengaja tertidur, Kenshin terkejut, tiba-tiba terbangun dan hampir membunuhnya. Ketika dia menyadari bahwa orang di sebelahnya adalah Tomoe, dia meminta maaf kepadanya. Kenshin kemudian menjawab pertanyaan Tomoe beberapa waktu lalu, bahwa dia tidak akan pernah membunuhnya meskipun Tomoe menghunus pedang kepadanya. Tak lama kemudian, Saito dan pasukan Shinsengumi datang ke penginapan dengan niat menangkap para pemberontak yang tersisa. Kenshin segera membawa Tomoe pergi dari tempat itu, melarikan diri dari kejaran pasukan Shinsengumi. Keesokan paginya, Kenshin bertemu Katsura yang sedang bersembunyi di sebuah toko. Katsura meminta Kenshin untuk bersembunyi di tempat terpencil hingga situasi menjadi lebih aman. Kebutuhan mereka selama persembunyian akan dipenuhi oleh Katsura. Lalu Katsura meminta Tomoe untuk tinggal bersama dan berpura-pura menjadi istri Kenshin. Setelah Katsura pergi, dengan tulus Kenshin mengutarakan perasaannya kepada Tomoe dan mengajaknya tinggal bersama untuk menjadi pendamping hidup Kenshin. Mereka berjalan cukup jauh dari perkotaan dan menetap di sebuah rumah kecil di luar Kyoto. Sehari-harinya, Kenshin bekerja sebagai petani, sementara Tomoe membantunya menyelesaikan pekerjaan lain seperti memasak dan mencari makan. Hubungan mereka perlahan semakin dekat, bagaikan sepasang kekasih yang hidup damai. Suatu hari, Kenshin mengungkapkan bahwa selama tinggal bersama Tomoe, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Izuka mengunjungi mereka berdua dan memberi mereka sejumlah uang agar mereka dapat terus hidup. Izaka lalu pergi ke suatu tempat. Pada saat itu, seorang anggota Chosu bernama Katagai diam-diam mengikutinya dari belakang. Ternyata selama ini Izaka telah mengkhianati kelompok Chosu dan bersekongkol dengan kelompok Yaminobu yang merupakan pendukung setia kelompok Shogun. Dia memberikan informasi keberadaan Kenshin kepada pemimpin Yaminobu yang bernama Tatsumi. Ketika Katagai mengetahui bahwa Izaka adalah pengkhianat, ia berencana melaporkan hal ini. Namun salah satu anggota Yaminobu menangkapnya terlebih dahulu dan membunuhnya. Setelah Izaka mengetahui bahwa Katagai diam-diam mengikutinya ke markas, dia menjadi khawatir bahwa anggota Chosu lainnya mengetahui tentang kelompok mereka. Segera setelah itu, Tatsumi memerintahkan anggota termudanya Enishi untuk pergi ke tempat Kenshin dan menemui Tomoe. Keesokan paginya, Enishi tiba di tempat Kenshin dan bertemu dengan Tomoe, kakak perempuannya. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin membantu Tomoe membalas dendam pada Kenshin. Di saat yang sama, Kenshin yang baru saja kembali dari pasar melihat Enishi meninggalkan rumahnya, diikuti oleh Tomoe yang memberitahunya bahwa Enishi adalah adik laki-lakinya. Sore itu, Tomoe menceritakan semuanya kepada Kenshin tentang dirinya dan keluarganya. Ibunya telah meninggal ketika Enishi lahir, sehingga ayahnya, seorang samurai berpangkat rendah, harus membesarkan mereka berdua sendirian. Sementara Tomoe sendiri pernah bertunangan dengan teman masa kecilnya yang telah menjadi seorang samurai. Namun, teman tersebut meninggal beberapa hari sebelum pernikahan mereka. Melihat kesedihan di wajah Tomoe, Kenshin memeluknya dan berusaha menenangkannya. Dia berjanji bahwa ketika era baru tiba, dia tidak akan membunuh siapapun lagi dan akan berusaha membuatnya bahagia selama sisa hidupnya. Keesokan paginya, Tomoe menuliskan perasaannya di halaman terakhir buku hariannya dan mengambil pedang sebelum akhirnya pergi menemui adiknya di markas Yaminobu. Ternyata kelompok Yaminobu telah memanfaatkannya untuk mendekati Kenshin dan menemukan kelemahannya. Saat Tomoe tiba di markas Yaminobu untuk berbagi informasi tentang Kenshin, dia terkejut karena hanya menemukan Tatsumi sendirian. Ternyata Tatsumi telah mengirimkan pasukannya ke beberapa titik untuk menjebak Kenshin dan membunuhnya tanpa sepengetahuannya. Tatsumi curiga Tomoe memberikan informasi palsu tentang Kenshin karena Tomoe juga jatuh cinta pada Kenshin. Sementara itu, Kenshin yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapati Tomoe telah keluar rumah dan berniat mencarinya di hutan.
Tidak lama setelah itu, Izaga mendatanginya dan memberitahunya bahwa Tomoe sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim musuh untuk memata-matainya. Izaga bahkan meyakinkan Kenshin untuk membaca buku harian Tomoe untuk membuktikan bahwa Tomoe adalah mata-mata. Setelah membaca buku hariannya, Kenshin akhirnya mengetahui bahwa samurai muda yang pernah memberikan bekas luka di wajahnya adalah tunangan Tomoe yang bernama Kiyosato. 人の家の血なんて Mengetahui hal tersebut, ia merasa sangat kecewa karena gadis yang sangat dicintainya hanya mendekatinya untuk membalas dendam atas kematian tunangannya. Di saat yang sama, Tomoe akhirnya menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh kelompok Yaminobu untuk membunuh Kenshin. Marah, Tomoe menyerang Tatsumi dengan pedang kecil, namun Tatsumi dengan mudah menangkis serangannya dan menjatuhkannya. Dengan penuh kesedihan di tengah perjalanan menuju sebuah kuil, Kenshin diserang oleh salah satu anggota kelompok Yaminobu bernama Nakajo dengan beberapa anak panah dan jebakan yang telah mereka siapkan. Ketika Nakajo mengira Kenshin terluka parah, ia berani mendekat dan membunuhnya. Kenshin dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas tangannya, membuat Nakajo kehilangan banyak darah. Sambil semboyongan, Nakajo berusaha pergi ke sebuah gua untuk meledakkan dirinya bersama Kenshin. Untungnya Kenshin selamat dari ledakan tersebut meskipun terluka parah. Mendengar ledakan dari dalam gua, Tatsumi menyadari bahwa Nakajo telah kalah dalam pertarungan. Jadi dia memerintahkan dua anggota Yaminobu lainnya untuk membunuh Kenshin yang sudah terluka parah. Kedua anggotanya menyerang Kenshin dengan tebasan pedang dari segala arah. Namun meskipun melawan dua orang sekaligus, Kenshin berhasil membunuh mereka dan memaksa mereka meledakkan diri. Akibat ledakan itu, Kenshin mengalami gangguan penglihatan dan terluka parah hingga harus menggunakan sarung pedangnya sebagai tongkat untuk berjalan. Setelah Tatsumi mengetahui bahwa pasukannya telah dikalahkan, dia menghadang Kenshin, lalu mengeluarkan pedangnya dan siap untuk membunuh Kenshin. Namun Kenshin terus melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Tatsumi. Di saat yang sama, Tomoe yang sebelumnya disiksa oleh Tatsumi mencoba bangkit dan membantu Kenshin. Pada akhirnya, saat Tatsumi hendak melakukan serangan terakhir pada Kenshin, Tomoe datang dan menusuk Tatsumi. Pada saat itu, Kenshin juga melancarkan serangan ke arah Tatsumi. Tanpa sengaja ia menebas tubuh Tomoe yang berusaha menghentikan serangan Tatsumi. Akibatnya, Tatsumi mati karena serangan Tomoe, dan Tomoe harus mati karena pedang Kenshin. Ketika penglihatan Kenshin pulih, dia menemukan Tomoe tak berdaya di depannya dengan luka pedang yang parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe meminta maaf sambil melukai pipi kiri Kenshin sebagai pengingat. Kenshin harus menerima kenyataan yang pahit bahwa gadis yang dicintainya harus mati di tangannya. Setelah kematian Tomoe, Katsura datang untuk memberitahu bahwa mata-mata sebenarnya dalam kelompok mereka adalah Izaka. Mendengar hal tersebut, Kenshin berjanji akan terus berjuang hingga tujuan mereka tercapai dan era baru di negeri mereka muncul. Dia berkomitmen bahwa dia tidak akan pernah lagi menggunakan pedangnya setelah mencapai tujuannya tersebut. Setelah Katsura pergi, Kenshin kembali membaca buku harian Tomoe dan mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Dia akhirnya menyadari bahwa meskipun Tomoe awalnya ingin membunuhnya, namun perasaannya berubah seiring berjalannya waktu, dan dia mulai mencintainya. Tomoe menganggap perasaan cinta itu sebagai karma dari niat balas dendam atas kematian tunangannya. Setelah membaca keseluruhan buku harian, Kenshin pergi dan membakar rumah tersebut. 4 tahun setelah kejadian itu, Kenshin bertempur bersama pasukan pemberontak melawan pasukan Shogun di daerah Fushimi, Kyoto. Dengan kecepatan gerak dan kemampuan bertarungnya, ia mampu dengan cepat membantai seluruh pasukan musuh. Setelah pertarungan yang panjang dengan brutalitas tak terkendali, pasukan kekaisaran akhirnya menang, dan era baru bagi Jepang pun dimulai.
Setelah kemenangan itu, Saito meminta Kenshin untuk bertarung secara individu karena pertempuran mereka sebelumnya belum selesai. Namun Kenshin lebih memilih untuk meninggalkan pedangnya dan menepati janjinya kepada Tomoe untuk tidak bertarung setelah era baru tiba. Dan film pun berakhir. Hal yang bisa dipetik dari film ini adalah wanita bisa mengubah arah sebuah negara. Sekian dulu video kali ini, kalian bisa tonton full movie-nya untuk bisa merasakan emosi yang mendalam dari film ini. Jika kalian semua terhibur, pastikan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.